Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Kaisar Agung Shizu mengerutkan kening, setelah sedikit berpikir, alisnya terentang, matanya dengan setuju berkata, pertama-tama, Xiao Zhang dapat menonjol di menara, hanya dengan dia memimpin dalam mencapai puncak dalam waktu kurang dari 2 jam, yang cukup untuk membuktikan bahwa bakatnya sangat tinggi sehingga hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ini hampir didasarkan pada premis bahwa orang lain mungkin tidak putus asa seperti dia. Jika orang lain putus asa seperti dia mungkin bukan yang pertama mencapai puncak. Kedua, menurut pemuja besar, jika Anda ingin melewati lantai 36 menara dengan aman dan tercekik, Anda membutuhkan Dewa Tao. Dapat dilihat dari cedera Xiao Zhang, jelas, kecepatannya sebanding dengan alam Tao tingkat kedua di alam suci leluhur tingkat pertama. Dia sangat anti langit, tetapi juga menunjukkan ini adalah kecepatan tercepatnya. Sejauh yang saya tahu, meskipun Qigong berada di tingkat ke-6 alam Tao, kecepatannya sebanding dengan tingkat ke-4 alam Taois, tidak ada kecelakaan, dia bisa naik ke puncak dunia Tao menara tanpa masalah. Artinya, selain berbicara tentang orang lain, Xiao Zhang tidak memiliki peluang untuk menang jika dia bertemu Qigong, jadi Dao Qing Dazun, Xiao Zhang tidak bisa memenangkan kejuaraan, ucap Kaisar Agung Shizu. Lalu Kaisar Shizu tersenyum, dan dalam transmisi suara berkata, jika dia benar-benar dapat memenangkan kejuaraan, maka Kaisar akan berpikir bahwa dia lebih baik daripada Qigong, ada terlalu banyak orang yang luar biasa, bahkan jika dia bukan murid saudaramu, bahkan jika dia berasal dari latar belakang yang buruk, dia akan tetap menjadi menantu Kaisar Agung, ucap Kaisar Agung Shizu. Kaisar Agung Shizu tidak bermaksud asal-asalan. Sebagai dinasti leluhur Shizu yang bermartabat, dia bukan orang yang picik, di dalam hatinya, jika Tan Yun benar-benar dapat memenangkan kejuaraan, itu berarti bahwa pada waktunya, Tan Yun pasti akan menjadi generasi pahlawan. Pria yang begitu bangga, dia sangat bersedia untuk menjodohkan putrinya dengan Tan Yun. Dao Qing Dazun tertawa dan berkata, terus terang, menurut analisis, bawahan berpikir Zanger dapat memenangkan kejuaraan. Karena dia tidak ingin Xier menikahi orang lain, dia akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kejuaraan, ucap Dao Qing. Mendengar ini, Kaisar Agung Shizu berkata, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat, ucap Kaisar Agung. Saat ini, Miao Qingqing di Tongtian Dojo cukup bersemangat. Karena dia menghasilkan banyak uang kali ini. Tan Yun, jangan berpikir itu karena aku memenangkan uang, aku akan membiarkanmu pergi, Miao Qingqing diam-diam berkata dalam hatinya, ketika pernikahan selesai, mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu, ucap Miao Qingqing. Pada saat ini, Shen Lou naik ke atas ketika Helian Mengde khawatir tentang di mana mendapatkan begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ada sedikit kegembiraan di matanya yang mendung. Dia melihat ke samping ke arah Dao Qing Dazun dan berkata sambil tersenyum, Saudara Dao Qing, saya masih membuka permainan judi, Anda bisa bertaruh pada Xiao Zhang untuk memenangkan kejuaraan kan, ucap Helian Mengde. Helian Mengde berpikir, bagaimanapun, dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi untuk kompensasi. Akan lebih baik untuk terus membuka permainan judi dan membiarkan Dao Qing Dazun bertaruh. Jika dia kalah, maka dia tidak perlu memberinya batu leluhur berkualitas tinggi yang dia berutang padanya. Dao Qing Dazun telah melihat kalkulus di benak Helian Mengde, bagaimana dia bisa membiarkannya berhasil. Tidak, Dao Qing Dazun tersenyum dan berkata, Saudara, aku tidak optimis tentang Zanger, jadi saya tidak bertaruh, ucap Dao Qing Dazun. Ini, Helian Mengde tertegun. Dia tidak menyangka kali ini, Dao Qing Dazun tidak akan tertipu. Saudara Helian, kamu tidak perlu terburu-buru untuk memberikan batu leluhur berkualitas tinggi yang kamu berutang pada saudaramu, Dao Qing Dazun berkata, kita akan membicarakannya setelah pernikahan selesai, ucap Dao Qing. Oke, Helian Mengde menjawab sambil menghela nafas, di dalam hatinya, dia dan Dao Qing Great Senior tidak pernah ada masalah, dan pihak lain seharusnya tidak mempermalukannya. Bintang-bintang bergerak, 3 hari kemudian. Di puncak menara, Tan Yun dalam pesona telah pulih dari luka-lukanya,
dan lengannya yang hilang telah tumbuh kembali. Adapun pedang pembantaian Hongmeng dan 11 pedang Hongmeng, mereka terbang keluar dari menara 2 hari yang lalu, masuk ke alis Tan Yun, dan menggantung di benaknya. Tan Yun duduk bersila, membuka matanya perlahan, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Kecepatan pemulihan dari cedera sudah kembali, ucap Tan Yun. Di masa lalu, karena Tan Yun kehilangan bagian bawah hegemoni Hongmeng, semakin tinggi wilayahnya, semakin lambat kecepatan pemulihan cederanya, tetapi sekarang dengan latihan bagian bawah latihan, kecepatan pemulihannya telah menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bisakah dia tidak bersemangat? Beri tahu Yunsi untuk tidak khawatir, ucap Tan Yun. Tan Yun memikirkan hal ini dan hendak mengirimkan suara ke Yu Yunsi, namun Tan Yun ingat ketika 3 hari yang lalu, Yu Yunsi tiba-tiba berdiri berjinjit dan menciumnya dengan ringan. Mungkinkah dia menyukaiku? Jantung Tan Yun berdetak lebih cepat, lalu dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin, dia seharusnya melakukan itu hanya karena dia berterima kasih padaku, ucap Tan Yun. Tan Yun yang tidak bisa mengetahuinya, menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti Yu Yunsi yang berada di menara para dewa. Melalui indranya, Tan Yun menemukan bahwa Yu Yunsi sedang duduk di kursi dengan jiwanya tanpa pengawasan. Yunsi, aku sudah pulih, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, namun, aku tidak bisa meninggalkan penghalang sekarang, jika tidak, jika aku pulih begitu cepat, orang pasti akan menebak identitasku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, tubuh halus Yu Yunsi gemetar. Dalam transmisi suara berkata, baiklah, saya mengerti, ucap Yu Yunsi. Segera, pipi Yu Yunsi memerah, dan dalam transmisi suara berkata, Tan Yun, 3 hari yang lalu, saya tersesat karena aku senang dan berterima kasih padamu, jangan salah paham, ucap Yu Yunsi. Ah, ternyata begitu, Tan Yun berkata, tapi aku menganggapnya serius, ucap Tan Yun. Ketika jantung Yu Yunsi berdetak lebih cepat, Tan Yun berkata Tan Yun sambil tersenyum, hanya bercanda, aku tahu kamu bercanda, ucap Yu Yunsi. Yah, bagus jika kamu tahu, Yu Yunsi tersenyum, dan segera berkata, apakah kamu yakin akan memenangkan kejuaraan, ucap Yu Yunsi. Ya, ucap Tan Yun. Yah, senang memilikimu sebagai teman, ucap transmisi suara Yu Yunsi. Aku juga, ketika Tan Yun membuat transmisi suara, jeritan terdengar, tetapi menara itu seperti riak air, dan seorang pemuda yang kehilangan lengan kanannya muncul entah dari mana, dan jatuh di platform pertempuran setinggi langit seperti peluru meriam. Jelas, pada persimpangan hidup dan mati, dia mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri dan melarikan diri dari menara. Bas. Segera setelah itu, menara terus bergetar, dan ada ratusan anak muda yang terluka parah. Setelah menginspirasi pintu kosong untuk melarikan diri, mereka melarikan diri dari menara dan jatuh di platform pertempuran setinggi langit. Helian Mengde segera memerintahkan orang-orang untuk membawa yang terluka pergi untuk perawatan. Dalam sekejap mata, 12 hari lagi berlalu, dan saat ini, masih ada setengah bulan tersisa sampai ujung menara. Selama periode itu, ada 20 juta jenius di ranah Taoisme, yang mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri dan meninggalkan menara dengan keengganan. Jika Anda dapat melihat ke dalam menara, Anda akan menemukan bahwa ada 25 juta jenius di lantai 34 menara saat ini, yang telah kehilangan diri mereka sendiri dalam ilusi dunia dan tidak dapat melepaskan diri. Dari 4,9 juta jenius yang tersisa, beberapa terperangkap di lantai 35, berkelahi dengan Jenderal Dewa Boneka, beberapa berada di lantai 36 menara. Bas. Di puncak menara, cahayanya terang, dan jelas ada seseorang yang akan keluar. Di mata semua orang, Qigong yang rambutnya acak-acakan dan berkeringat, tetapi tidak terluka, naik ke puncak menara. Karena Tan Yun dalam pesona, dia bisa melihat Qigong, tetapi Qigong tidak bisa melihat Tan Yun. Semuanya, lihat, itu Qigong yang keluar, dengan seruan kekaguman seorang pemuda, tiba-tiba, di Tongtian Dojo, terutama para wanita, menunjukkan warna nimfo, dan mengeluarkan semburan teriakan. Di hatiku, Tuan Muda Qi adalah jenius sejati, meskipun Xiao Zhang mengambil waktu tersingkat, dia hampir mati di Menara Dewa, tetapi Tuan Muda Qi tidak terluka. Ya, Tuan Muda Qi ada di hati kita, kamu yang terbaik. Mendengar teriakan para wanita, senyum di wajah Qigong menghilang.
Ada ketidakpercayaan di matanya, dan dia kehilangan suaranya. Orang pertama yang keluar adalah Xiao Zhang. Bagaimana ini mungkin, ucap Qikong. Maaf, aku mengecewakanmu, ucap Tan Yun yang bersemangat tinggi, menguraikan senyum di sudut mulutnya. Dia berjalan keluar dari penghalang dengan tangan negatif. Melihat Tan Yun yang begitu dekat dengan Yu Yunxi, Qikong gemetar. Di depan semua orang, dia menekan keinginan untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Selamat untukmu, Tuan Muda Tertua," ucap Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun tersenyum, kemudian mentransmisi suara dan berkata, "Aku sopan, aku juga mengucapkan selamat padamu, kamu hanya butuh setengah bulan untuk keluar. Tapi sayangnya, sampah adalah sampah, dan hanya akan suram di depan emas asli," ucap Tan Yun. Qikong menatap tajam, menatap Tan Yun, matanya penuh kedinginan, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Siapa yang kamu sebut sampah, coba katakan lagi," ucap Qikong. Mata Tan Yun kejam, kemarahannya mengamuk, dan dia berkata, "Kalau begitu dengarkan baik-baik, kamu adalah sepotong sampah," ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Tepat ketika Qikong hendak kejang, kalimat Tan Yun berikutnya membuat dinginnya tulang punggungnya. Mata Tan Yun dingin, dan dia berkata, "Sampah, kamu mendengarnya dengan jelas. Selama persidangan menelan makam dewa, aku membunuh semua 3.000 anggota keluarga yang setia kepadamu. Jika kamu berteriak, aku akan mengungkapkan bahwa kamu berada di belakang layar, kamu ingat bahwa itu adalah hukuman mati," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Qikong mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresinya bermartabat, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia bersuara, "Bagaimana menurutmu, ucap Qikong?" "Tentu saja aku ingin kamu mati," ucap Tan Yun menatap Qikong, dan suaranya mendominasi, "Antara Dao dan kerabat, selama kamu bertemu aku akan membunuhmu. Sekarang, pergi dari sini," ucap Tan Yun. Menghadapi hinaan Tan Yun, Qikong tidak membalas, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak berani, karena takut membuat Tan Yun marah lagi, karena dia telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. "Xiao Zhang, kamu tunggu aku. Selama kamu bertemu denganku, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari menara," ucap Qikong di dalam hatinya. Setelah Qikong mengambil keputusan, dia terbang menuruni menara tanpa melihat ke belakang, berdiri di platform pertempuran langit. Suara mendesing. Jubah ungu Tan Yun menari, berubah menjadi bayangan, menukik ke bawah, dan mendarat di sebelah Qikong. Di hari berikutnya, ada jutaan jenius di alam Tao yang mengilhami jimat pelarian pintu kosong dan menyerahkan. Keesokan harinya, di pagi hari, itu adalah hari ke-17 sebelum menara dewa melewati lulus. "Lihat, seseorang telah naik ke puncak lagi," ucap seseorang di antara kerumunan berteriak, dan semua orang melihat sekeliling, tetapi melihat 8 orang muda naik ke puncak satu demi satu. 8 orang berkeringat deras, tetapi mereka juga tidak terluka. Di antara 8 orang ini, 7 di antaranya sangat mulia, dan hanya satu pemuda berpakaian preman yang tidak dikenal. 7 dari mereka adalah putra tertua Marsekal Kota Selatan Ke Hongnan, yaitu Ke Huang, dan putra kedua, Ke Gu. Putra Marsekal Agung Kota Barat, yaitu Zheng Rufeng. Putra tertua dari Grand Marshal Beizhen, yaitu Si Tuyu, dan putra kedua Si Tukuan. 2 sisanya adalah 2 keponakan Permaisuri Liu, yaitu Liu Kongsheng dan Liu Konglong. Permaisuri Liu telah menjelaskan kepada Liu Kongsheng dan Liu Konglong bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk menangani Qikong dan mencegah Qikong memenangkan kejuaraan. Karena dia tahu bahwa jika keluarganya ingin bangkit dalam dinasti leluhur Shizu, mereka harus bergantung pada Yu Yunxi. Adapun apa yang harus dilakukan setelah keponakannya memenangkan kejuaraan dan menikahi Yu Yunxi, dia sudah lama merencanakannya. Pada saat ini, lebih dari 300 miliar orang di Tongtian Dojo, melihat pemuda berjubah hijau di puncak menara, mereka berbisik. "Apakah Anda mengenali orang ini?" "Saya tidak tahu. Meskipun saya tidak mengenalnya, tapi orang ini bisa putra dari 3 marsekal dan 2 keponakan Permaisuri Liu mencapai puncak pada saat yang bersamaan. Kekuatannya jelas bagi semua orang. Orang-orang yang memenangkan kejuaraan kali ini adalah 8 orang ini dan Tuan Muda Qi." "Yah, saya juga berpikir, tetapi, apakah menurut Anda ada harapan untuk Xiao Zhang, pengawal pribadi putri ke-7?" "Ada harapan kentut. Tidakkah kamu melihatnya?"
Meskipun Xiao Zhang adalah orang pertama yang berhasil melewati level, ketika dia keluar, dia kehilangan lengannya dan sekarat, sementara Tuan Muda Qi dan 8 orang ini tidak terluka. Yah, masuk akal, Xiao Zhang pasti putus asa. Jika dia juga seorang Tao, aku berani mengatakan bahwa Xiao Zhang tidak takut pada siapapun. Lalu kenapa kamu harus mengatakan itu, jika Xiao Zhang tidak berada di tingkat pertama dari alam suci leluhur, tetapi tingkat pertama dari alam Tao, dia pasti akan dapat menyapu semua orang. Suara obrolan semua orang memasuki telinga 8 orang di puncak menara, dan 8 orang melihat ke bawah pada Tan Yun dan Qikong di tahap pertempuran Tong Tian, mereka menganggap Qikong sebagai lawan terkuat mereka. Adapun Tan Yun, 8 dari mereka meremehkannya. Oke, sangat bagus. Kaisar Agung Shizu memandang 4 marsal di kursi, dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar ayah harimau tanpa anjing, ucap Kaisar Agung Shizu. Terima kasih atas pujianmu, ucap 4 marsekal berkata dengan hormat. Baiklah, setelah Kaisar Agung Shizu tersenyum, dia melihat pemuda berjubah hijau yang berdiri di puncak menara, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, anak muda, siapa namamu, ucap Kaisar Agung Shizu. Pria muda berjubah hijau berlutut di depan Kaisar Agung Shizu di udara, tidak sombong atau rendah hati, melapor kepada Kaisar Agung, bawahan Lu Chen, ucap pemuda itu. Lu Chen, Kaisar Shizu mengerutkan kening, bahkan di wilayah Dewa Benua Barat, tidak banyak orang dengan nama keluarga Lu. Apakah Anda memiliki hubungan dengan Kaisar Lu Jundao, ucap Kaisar Agung Shizu. Melapor ke Kaisar Agung, Kaisar Lu Jundao adalah leluhur agung bawahan, Lu Chen berkata dengan jujur, kata Taizu, meskipun bawahan ini bukan anggota leluhur Shizu, kamu juga akan menyetujui bawahan untuk berpartisipasi, jadi bawahan ini datang, ucap Lu Chen. Hahaha, ternyata keturunan Kaisar Lu Jundao, Kaisar Agung Shizu tersenyum dan berkata, cepat tinggalkan upacara itu, jika itu orang lain, Kaisar Agung tentu saja tidak akan setuju, tetapi keturunan Kaisar Lu Jundao tentu saja akan menjadi masalah lain, ucap Kaisar Agung Shizu. Terima kasih Kaisar, ucap Lu Chen. Setelah Lu Chen bangun, mata semua orang tertuju pada Lu Chen. Semua orang tahu bahwa di masa lalu, benua Shizu dibagi menjadi 4 kekuatan utama, dan pemimpin salah satu kekuatan utama adalah Kaisar Lu Jundao. Karena Kaisar Lu Jundao tidak berniat untuk memperebutkan kekuasaan, dia pensiun. Oleh karena itu, mata semua orang berubah ketika mereka mengetahui bahwa Lu Chen adalah keturunan Kaisar Lu Jundao. Lu Chen, apakah Taizumu baik-baik saja sekarang, ucap Kaisar Agung Shizu berkata sambil tersenyum. Melapor kepada Kaisar Agung, leluhur agung baik-baik saja, Lu Chen dengan hormat berkata, leluhur agung berkata bahwa jika Kaisar Agung punya waktu, dia bisa pergi ke Ludao Tianfu sebagai tamu, ucap Lu Chen. Baiklah, itu pasti ada waktu di masa depan, Kaisar Agung pasti akan mengunjungi leluhurmu yang hebat, ucap Kaisar Agung Shizu. Setelah Kaisar Agung Shizu selesai berbicara, dia menambahkan, Lu Chen, Kaisar Agung menantikan penampilanmu berikutnya, ucap Kaisar Agung Shizu. Pada saat ini, mereka mendarat di sebelah Tan Yun dan Qikong. Pada saat ini, di kursi Shenlou, Helian Mengde mentransmisi suara, Kaisar Agung, tampaknya, jika Lu Chen dapat memenangkan kejuaraan, itu akan sangat bagus, ucap Helian Mengde. Iya, aku setuju. Lu Chen adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, dan Kaisar Lu Jundao terkenal, bahkan Kaisar Agung mungkin bukan lawannya. Jika Lu Chen bisa menjadi menantu Kaisar Agung, maka Kaisar Agung dan Lu Jundao akan menjadi keluargaku. Dengan hubungan ini, siapapun yang berani memindahkan dinasti leluhurku harus menimbangnya, ucap Kaisar Agung Shizu. Helian Mengde berkata melalui transmisi suara, Kaisar Agung, Anda benar, atau bawahan akan mengirim transmisi suara ke Grand Marshal Dongzhen dan biarkan dia memberitahu Qikong bahwa dia tidak bisa menang ketika dia bertemu Lu Chen, ucap Helian Mengde. Tidak, Kaisar Agung Shizu berkata melalui suara, Kaisar Agung ini berutang pada si R dan ibunya terlalu banyak, mereka tidak akan memaafkan saya. Selain itu, Marsekal Agung Dongzhen telah memberikan kontribusi besar kepada Kaisar Agung, dan Kaisar Agung tidak boleh mendinginkan hatinya. Menjadi seorang pria harus memiliki dasar garis, ucap Kaisar Agung Shizu. Helian Mengde mengangguk setelah mendengarkan. Kaisar Agung Shizu berkata lagi, dalam hal lain,
Kaisar Agung dapat mundur atau bahkan menentang prinsip, tetapi itu saja untuk masalah ini, ucap Kaisar Agung. Saat ini, bintang-bintang bergerak, dan dalam sekejap mata, 12 hari lagi berlalu, dan hanya tersisa setengah jam terakhir sebelum ujung menara. Selama periode ini, ada puluhan juta jenius Tao yang mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri dan meninggalkan menara dengan keengganan dan cedera. Selama 12 hari ini, 136 orang lainnya berhasil mencapai puncak dengan luka-luka dengan derajat yang berbeda-beda. Semua orang terkejut ketika mereka memikirkan adegan yang terjadi selama periode tersebut. Lebih dari 50 juta jenius yang berpartisipasi dalam kontes, hanya 146 orang yang mencapai puncak pada akhirnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk menembus menara. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada keraguan bahwa 146 orang yang berhasil melewati level itu semuanya jenius di antara para jenius. Secara khusus, Tan Yun dari lapisan pertama alam suci leluhur bahkan lebih berkesan. Setelah setengah jam, di lantai 36 Menara Dewa, jutaan orang yang telah menembus penghalang, melihat terowongan yang mencekik ruang di depan mereka, tidak pernah berani melangkah. Karena baru saja, seorang jenius dari alam Tao tingkat 8, dia mengeluarkan teriakan yang menusuk hati begitu dia masuk, dan sebelum dia bisa memicu pelarian pintu yang kosong, dia dihancurkan oleh bilah ruang yang tajam dan menakutkan. Tiba-tiba, kekosongan di menara lantai 36 bergetar, dan terowongan pencekikan ruang di depannya menghilang. Menghilang berarti waktu untuk melewati level sudah habis, dan ketika itu berakhir, itu berarti mereka tersingkir. Beberapa jenius ini menarik napas lega, sementara yang lain mengepalkan tangan dan memukuli dada mereka dengan keras. Mengapa Anda mundur tanpa bertarung? Di lantai 35, jutaan orang yang bertarung sengit dengan para dewa boneka menemukan bahwa semua dewa boneka telah menghilang. Di lantai 34, formasi hantu di luar dunia menghilang, dan puluhan juta orang terbangun, ketika mereka mengetahui bahwa mereka masih berada di menara, kebanyakan dari mereka tampak tertekan. Ada juga beberapa orang yang tidak merasa menyesal tersingkir karena tersesat, malah sebaliknya sangat senang dan bersyukur atas perjalanan ke menara ini. Karena orang-orang ini, mereka kehilangan ibu mereka ketika mereka masih muda, atau orang tua mereka meninggal karena berbagai alasan, dan mereka melihat orang yang mereka cintai di dunia yang hilang di luar ilusi. Bagi mereka, ini sudah cukup. Ada untung dan rugi, itulah kebenaran dunia. Cinta sejati itu abadi, dan itu adalah cinta kerabat terdekat. Pada saat ini, suara Helian Mengde yang tak terbantahkan terdengar di telinga semua orang di menara. Penyelesaian pertempuran dengan rekrutan Taois, semua orang di menara akan dihilangkan, keluar sekarang, ucap Helian Mengde. Setelah beberapa saat, semua orang di menara pergi dan terbang, mendarat di Tongtian Dojo. Berapa jumlah korban tewasnya, ucap Helian Mengde bertanya sambil melihat ke menara. Kekosongan bergetar, dan gadis halus dalam gaun putih terbang keluar dari menara dan berkata dengan jujur, lapor kepada Tuan, dalam sebulan, tidak ada yang mati di lantai pertama hingga 34. Lantai 35 lantai memiliki 69 kematian, jumlah korban tewas di lantai 36 adalah 860, ucap gadis roh itu. Setelah Helian Mengde mengangguk, menara tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya, dan tertelan ke dalam mansetnya. Helian Mengde bangkit, melihat ke bawah pada 146 orang termasuk Tan Yun, Qikong, dan Lu Chen di platform pertempuran Tongtian, dan berkata, beri semua orang 1 jam waktu persiapan, dan setelah 1 jam, mulailah game kedua-dua atau duel, ucap Helian Mengde. Mendengar ini, beberapa dari mereka buru-buru mengorbankan senjata ajaib ruang waktu biji sesawi dan memasuki senjata ajaib untuk beristirahat. 1 jam kemudian, 146 orang muncul di peron setinggi langit. Helian Mengde menatap Tan Yun dan yang lainnya, dan suaranya seperti bel. Babak kedua dibagi menjadi 8 putaran. Babak pertama adalah 146, dan 73 maju. Babak kedua adalah 73, dan 37 maju. Babak ketiga, 37 di babak ketiga, dan menjadi 19. Babak keempat, 19 di babak keempat, menjadi 10. Babak kelima, 10, akan menjadi 5. Babak keenam, 5, menjadi 3. Babak ketujuh, 3 putaran menjadi 2.
Babak ke-8 juga merupakan putaran terakhir, pertempuran puncak. Pemenang puncak tidak hanya akan mendapatkan bantuan kaisar dan pernikahan, tetapi juga membuktikan bahwa dia adalah raja dari semua alam Tao di dinasti leluhur Shizu. Pada akhirnya, itu akan dihargai dengan 8 triliun batu leluhur kelas atas, ucap Helian Mengde. Ketika Helian Mengde mengatakan itu, Helian Mengde memikirkan batu leluhur kelas atas yang dia tidak dapat membayarnya pada Dauqing Dazun, dan dia merasakan sakit telurnya sampai mati. Dia masih tidak tahu bagaimana menghadapinya pada akhirnya. Apakah kamu mengerti? Ucap Helian Mengde bertanya. Dimengerti, ucap Qikong dan 146 orang lainnya berkata serempak. Iya, Helian Mengde mengangguk, cincin leluhur sering berkedip, dan 72 platform pertempuran lainnya terbang keluar dan mendarat di sekitar platform pertempuran Tongtian. Meskipun 72 platform pertempuran ini tampaknya hanya berdiameter 10.000 kaki, pada kenyataannya, ruang internal telah mencapai 10.000 kaki. Sekarang tunggu undian untuk memutuskan lawan, ucap Helian Mengde. Helian Mengde menyelesaikan kata-katanya, lengan kanannya lembut dengan jentikan, kekuatan pengzu dilepaskan, dan dalam sekejap, di depan 146 orang termasuk Qikong, itu berubah menjadi 146 bola cahaya. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan seberkas sinar Zuli menembakkan bola cahaya sesuka hati. Setelah bola cahaya itu pecah, sebuah kata, satu, muncul. Artinya, Tan Yun akan bersaing dengan kontestan lain yang telah menggambar nomor 1 di platform pertempuran Tongtian. Pada saat ini, 145 orang yang tersisa melepaskan kekuatan leluhur mereka dan menggambar nomornya. Sekarang, naik panggung sesuai nomor, ucap Helian Mengde. Saat suara Helian Mengde jatuh, Tan Yun dan 146 orang lainnya bergegas ke panggung pertempuran masing-masing. Di panggung pertempuran Tongtian, berdiri di depan Tan Yun adalah seorang pemuda berjubah brokat yang berada di tingkat ke-8 Taoisme. Saya mendengar bahwa saudara Xiao hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk mencapai puncak, dan saya mengaguminya. Pria muda berjubah emas itu mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, putra penguasa kota Kong Shengcheng, Kong Xing, tolong beri saya lebih banyak saran, ucap Kong Xing. Kong Xing adalah putra penguasa kota, tetapi dia tidak berpura-pura sama sekali, sebaliknya, dia memperlakukan orang dengan tulus. Tan Yun tersenyum sedikit, menangkupkan tangannya dan berkata, Xiao Zhang, pengawal putri ke-7, tolong beri lebih banyak saran dari Brother Kong, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun dan keduanya berkomunikasi, Helian Mengde tidak dapat disangkal terdengar. Ingat, jika satu sisi sedang dalam pertempuran, jika Anda melarikan diri dari medan perang, pihak lain tidak akan dapat bergerak lagi. Anda semua adalah pilar masa depan dinasti leluhur Shizu saya. Ingat, Anda harus menyelamatkan orang dan menyelamatkan mereka. Tentu saja, ketika kedua belah pihak bertarung dengan sengit, terkadang sulit menarik kembali tangan Anda akan menyebabkan Anda kehilangan lawan dan membunuh pihak lain. Oleh karena itu, pentahbisan besar ini mengingatkan beberapa orang untuk tidak menunjukkan kekuatan mereka, agar tidak mati. Apakah ada masalah? Ucap Helian Mengde. Di 73 platform pertempuran, 146 orang-orang menjawab serempak, kembali ke pemuja besar, tidak. Iya, setelah Helian Mengde mengangguk, sebuah suara nyaring bergema di langit, pemuja besar mengumumkan bahwa ronde pertama, pertarungan 104-16 hingga 73, secara resmi dimulai, ucap Helian Mengde. Begitu kata-kata itu jatuh, lebih dari 90% dari tahap pertempuran, 2 orang yang bertarung dengan pedang dan panah, telah mengorbankan senjata sihir mereka dan mulai bertarung dengan sengit. Pada tahap kedua, Qikong yang tampan dan tidak sopan, dengan tangan kiri di punggungnya, sedang melihat seorang pemuda berjubah biru yang berada di tingkat ke-9 Taoisme di depannya. Pemuda berjubah biru memandang Qikong dengan kagum, membungkuk dan berkata, saya tahu saya bukan lawan Tuan Muda Qi. Mohon bimbingan dan menunjukkan belas kasihan, ucap pemuda berjubah biru. Qikong masih membawa tangan kirinya, dengan senyum seperti angin musim semi. Ya, silakan, ucap Qikong. Bas. Pemuda berjubah biru meledak dengan kekuatan Taois 5 elemen, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bayangan dan muncul dengan kecepatan ekstrim di atas kepala Qikong. Saat pergelangan tangannya berputar, garis-garis balok pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki merobek kekosongan dan melahapnya ke arah Qikong.
Penerimaan, menghadapi pemandangan yang begitu menakutkan, Qigong samar-samar meludahkan dua kata sebelum menghilang dari pandangan pemuda berjubah biru. Kecepatan yang sangat cepat, ucap pemuda berbaju biru. Ketika pemuda berjubah biru itu tampak ngeri, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, dan dia menyemburkan darah dari mulutnya, seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh di medan perang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.